Di suatu tikungan, salah seorang pembalap yang berada di posisi kedua itu kehilangan kontrol. Mobil Delano kemudian ditabrak sama pembalap lain. Dan dalam seketika guys, mobilnya hancur sampai beberapa part mobilnya itu bertebangan. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Kalau misalkan kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Ini adalah part 2 dari kecelakaan-kecelakaan di olahraga yang terseram. Di part 1 kita ngomongin tentang beberapa yang kayak paling mengerikan. Salah satu video yang paling serem yang pernah aku lihat di dunia olahraga, ketika seseorang oleh pisau di bawah sepatu hoki. Itu serem banget. Tapi di video ini ada beberapa yang gak kalah mengerikan. Tentunya semua olahraga memiliki resikonya masing-masing, tapi beberapa memang lebih ekstrim dari lainnya. Hari ini kita bisa belajar bareng-bareng dari kejadian-kejadian di sejarah di mana kecelakaan-kecelakaan yang terjadi saking mengerikannya dijadikan patokan sebagai tingkat waspada bagi para penggemar lain dari olahraga tersebut. Langsung aja, without any further ado, let's get to the list. Kita akan mulai dengan Delano Van Hoof. Delano Van Hoof ini merupakan pembalap muda asal Belanda yang memulai karir balap ya guys di usia yang masih muda banget, 14 tahun. Di hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 lalu, dia mengalami kecelakaan yang cukup tragis yang merenggut nyawanya saat mengikuti ajang balapan Formula Regional European Championship. Kondisi lintasan dari sirkuit Spa-Francorchamps di Belgia pada saat itu tuh lagi basah akibat hujan. Nah, karena hal itu, semua pembalap tuh harus lebih fokus dan juga berhati-hati saat mereka mengendarai mobil mereka. Di suatu tikungan, salah seorang pembalap yang berada di posisi kedua itu kehilangan kontrol dan akhirnya dia menabrak pembatas sisi kiri. Mobilnya ternyata masih terus meluncur di lintasan. Beberapa detik kemudian, mobil yang dikendarai sama Delano yang berada di belakang dia itu ikut hilang kendali. Hal ini sempat membuat mobilnya langsung berputar-putar di tengah lintasan beberapa kali. Belum aja dia mencoba untuk menyeimbangkan mobilnya yang lagi lost control, mobil Delano kemudian ditabrak sama pembalap lain. Dan dalam seketika guys, mobilnya hancur sampai beberapa part mobilnya itu bertebangan. Kecelakaan ini sempat terekam oleh beberapa penonton yang cukup membuat heboh pada saat itu. Dan akibat kecelakaan ini, Delano kehilangan nyawanya di usia yang masih sangat muda, 18 tahun. Aduh. Oh my god. Gila, serem banget. I didn't think this could still happen. We still have scars from when Antoine was killed in 2019, only a few feet from where Delano was killed. Oh, semuanya pada nyalahin ininya ya, Formula One buat gak nyetop. Kenapa kayak udah kondisinya kayak gitu, masih terus dijalankan gitu acara ini. Ya walaupun mungkin rugi untuk nunda kayak acara sebesar Formula One gitu, tapi bisa menyelamatkan nyawa orang. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Next ada kasusnya Michaela Jones. Michaela Jones ini adalah seorang peselancar profesional yang berasal dari Amerika Serikat. Dia lahir dan juga besar di Hawaii sebelum memutuskan untuk pindah ke Bali di awal tahun 2000-an. Michaela atau Michaela, aku nggak tahu nih gimana cara baca yang bener. Coba kalau misalkan ada yang tahu, ada yang kenal, mungkin dari komunitas pencinta surfing tahu, boleh banget di komen di bawah. Karena dia tuh lumayan famous guys, lumayan terkenal di komunitas peselancar karena dia sering banget menemukan lokasi-lokasi surfing yang belum pernah dijelajah di dunia. Selain berambisi untuk mencari lokasi-lokasi baru, Michaela ini juga semangat banget untuk melestarikan tempat selancar yang dia datangi. Di Juli 2023 lalu, Michaela sama istri dan anaknya menginap di salah satu resort di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sebagai seorang peselancar ya tentu tujuan utama dia adalah untuk mencoba ombak laut yang ada di sana. Di hari Minggu pagi, sekitar pukul 8.30, Michaela dengan beberapa rekannya berselancar di spot ombak tikus di Pulau Awera. Tapi naasnya, di pukul 9.15 diduga karena ombaknya itu terlalu besar, Michaela terjatuh dari papan surfingnya dan mengenai batu karang. Batu karang yang dia tabrak itu merobek arteri femoralis atau istilah umum yang terdiri dari beberapa arteri besar di pahanya, pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah ke bagian bawah tubuh. Rekannya langsung dong ngelaporin ke pihak yang mengelola resortnya dan langsung menghubungi pihak rumah sakit di Mentawai. Setelah pemeriksaan dan pertolongan dari tenaga medis, nyawa Michaela ternyata nggak bisa tertolong karena emang dia udah kehilangan terlalu banyak. Dia pun dinyatakan meninggal sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Oh my god. Jenazah Michaela kemudian dikremasi di Kota Padang untuk selanjutnya dimakamkan di negara aslinya, Amerika Serikat.
Dan sebenarnya kasusnya Mikaela ini sempat ramai di Instagram karena anaknya sempat nulis kayak postingan yang cukup mengharukan guys di Instagram. Kalian sempat lihat atau enggak? Coba komen di bawah. Dan menurut kalian, especially untuk kalian yang suka berselancar, apa yang sebenarnya bisa dihindari dari kasusnya Mikaela ini? Please comment down below. Next ada Uli Emanuele. Base jumping atau building antenna span and earth jumping. Itu adalah satu olahraga ekstrim di mana orang melompat dari tempat tinggi dengan menggunakan parasut atau wingsuit. Wingsuit sendiri kalau misalkan kalian nggak tahu guys, adalah satu kostum khusus nih guys yang menyerupai tubuhnya tupai kalau mereka lagi terbang. Aku aja nggak tahu tupai bisa terbang, tapi mungkin lebih kayak loncat gitu ya, kayak gitu. Penggunanya bisa mempercepat atau memperlambat kecepatan terbang dengan membuka atau menutup sayapnya. Olahraga ini mirip sama terjun payung. Bedanya, waktu pendaratan dengan wingsuit ini lebih pendek dan juga lebih beresiko. Bahkan ilegal di beberapa tempat. Salah satu kecelakaan tragis yang pernah dialami di olahraga ini, yang paling terkenal itu menimpa Uli Emanuele di tahun 2016. Uli sendiri bisa dibilang bukanlah orang amatir guys. Dia pernah memenangkan Spanish Extreme Base Jump World Championship di tahun 2010. Nah, namanya itu jadi terkenal banget setelah di tahun 2015 dia melakukan lompatan dengan wingsuitnya dan terbang melewati gua selebar 2 meter untuk channel YouTube-nya GoPro. Sekitar 1 tahun setelahnya, Uli kembali melakukan syuting dengan GoPro di pegunungan Dolomites di Italia. Sebelum melakukan lompatan itu, Uli tercatat sudah melakukan lebih dari 60 lompatan. Dan komunitas wingsuit juga menganggap Uli ini salah satu orang yang teliti banget, perhatian terhadap details, dan ya lumayan aman gitu loh ketika dia merencanakan penerbangannya. Dan untuk mengabadikan momen, sesaat sebelum dia loncat, dia sempat ngepost satu foto di halaman Facebooknya. 8 p.m. sunset in Dolomites at 3,100 meter, ready to open a new jump. Nah, tapi siapa yang sangka guys bahwa foto ini adalah foto terakhirnya. Setelah melompat dari puncak gunung, Uli kehilangan kendali dan menabrak batu sebelum dia bisa membuka parasutnya. Dia meninggal di usianya yang baru 29 tahun. Serem banget ya, tapi kayak it sounds so nice kayak untuk bisa terbang kayak tupai. Aku aja nggak tahu tupai bisa terbang, tapi kalau misalkan bisa terbang kayak tupai, kayak I would like that. Tapi kayak 3.100 meter kayak naik gunung dulu pasti. Iya, tinggi banget. That's very scary. Ada yang pernah nggak nyoba extreme sport ini guys? Apakah rasanya beda gitu sama kalau misalkan pakai parasut? Kalau parasut kan berarti kan kayak rada nahan gravitasi dengan menggunakan tekanan yang melawan angin gitu kan. Ini juga tapi ada di badan kalian dan bisa dikontrol sendiri gitu. Kalau misalkan tiba-tiba tangan kalian sakit, ketutup gitu, bukannya lebih bahaya ya dari parasut? Jatuhnya kayak si itu nggak sih kak? Si Eiffel Tower itu? Iya betul. Itu kan dari badannya sendiri kan. Serem banget. Coba guys ceritain kalau kalian ngerti. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Khairul Huda. Pertandingan sepak bola itu cukup erat ya sama kontak fisik, dan gak jarang juga kecelakaan yang terjadi di lapangan. Salah satunya menimpa Khairul Huda, atau yang akrab dipanggil Huda, kiper utama dari Persela Lamongan sejak tahun 2002. Huda tercatat sebagai pemain yang paling loyal sama Persela karena nggak pernah pindah ke klub lain sejak dia memulai karirnya di tahun 1999. Nah, bulan Oktober tahun 2017 lalu, Huda kehilangan nyawanya saat pertandingan Persela melawan Semen Padang. Di menit ke-44, Huda mencoba untuk mengamankan gawangnya dari ancaman Marcel Sacramento, tapi dadanya malah mengenai kaki dari rekan setimnya, Ramon Rodriguez. Saat itu Huda sempat bergerak, tapi nggak lama langsung tak sadarkan diri, dibawalah ke rumah sakit, sempat mendapatkan pertolongan pertama dengan alat bantu oksigen, tapi sesampainya di RSUP Dr. Sugiri, dia diberikan alat bantu pernapasan yang permanen dengan harapan bisa memompa otak dan juga jantungnya. Walaupun dikatakan bahwa kulit Huda itu sempat memerah, tapi kondisinya terus menurun, dan selama 1 jam dilakukan pompa jantung dan otak, tetap aja tidak ada respon. Menurut diagnosis dari dokter yang menangani, terdapat benturan di bagian dada dan rahang bawahnya Huda, sehingga menyebabkan trauma dada, leher, dan kepala. Di dalam leher, itu terdapat sumsum tulang yang menghubungkan ke batang otak. Benturan yang terjadi menyebabkan Huda langsung henti jantung dan nafas. Semua dokter dan suster yang bertugas mencoba untuk mengembalikan fungsi vital dari tubuhnya, tapi akhirnya pada pukul 16.45, dokter yang bertugas menyatakan bahwa Khairul Huda meninggal dunia.
Ya pastinya ini ramai banget ya di Twitter atau X dengan banyaknya orang yang mengucapkan bela sungkawanya dan juga sedih akan tragedi ini. Tapi memang kalau misalkan kita bilang kalau sebelum-sebelumnya emang olahraga ekstrim, sepak bola tuh bisa dibilang olahraga yang sangat normal dan dicintai banget sama masyarakat Indonesia, tapi tetap ada resikonya gitu loh. Apalagi kalau misalnya levelnya udah professional soccer gitu. Permainan di liga-liga sekolah aja, kalau misalkan untuk kalian yang tergabung dalam kayak soccer club atau soccer team, itu pasti udah umum banget sama yang namanya cedera. Dulu aku ankle support itu udah my best friend. Pokoknya di tas, semua tas, kalau misalkan aku ada pertandingan, pasti di tas aku ada ankle support atau enggak buat yang di lutut. Deker 100% harus pakai namanya spray yang buat itu udah nggak mungkin nggak ada di tas aku. Terus habis pertandingan seminggu kemudian terseok-seok ke kelas tuh di sekolah aku udah sangat-sangat biasa gitu. Udah tahu kayak oh berarti dia kemarin kurang jago. Tapi pernah nggak ada tragedi? Aku pernah banget. Jadi aku pernah main lawan JMIS, Gandhi Memorial International School. Aku tuh SMP kalau nggak salah, SMP kelas 3 atau kelas 3. Dan ada satu cewek, defender mereka adalah seorang cewek Rusia, tinggi dan gede banget, ya kan? Aku ditabrak. Ini tapi bukan football, ini futsal. Yang mana lantainya kalau kalian tahu jatuh di situ lumayan juga gitu loh, kayak kadang aku lebih mending di atas rumput daripada di atas lapangan futsal. Aku ditabrak sama dia kayak buak, bener-bener for like 5 seconds black out. Bener-bener aku kayak jatuh, cuman kayak aku pikir aku buta karena kayak bener-bener hitam buat kayak 5-10 detik. Baru teman-teman aku kayak ya baru aku bangun. That is pretty scary. Tapi itu juga kayak masih belum bisa dibilang liga gitu. Itu kayak friendly match. Gimana kalau misalkan kayak di liga beneran, di professional soccer, walaupun ya mereka lebih strict juga dan lebih latihannya untuk menangkal hal-hal tersebut, ada regulasi yang lebih ketat juga, tapi tetap aja things are bound to happen. Teman aku jadi kiper. Kalau misalkan kalian nggak tahu, bola futsal itu lebih berat daripada bola biasa. Dia ketendang di mukanya, dang gitu, and she fell. Kayak aku ngeliat dia dari depan, karena aku di depan. Aku ngeliat dia dari jauh jatuh kayak bener-bener kayak in slow motion di kepala aku, kayak dak. Aku langsung lari kan. Kita semua lari, untungnya bangun sih. Tapi sempat kita seret juga, kayak dia for like 20 to 30 seconds bener-bener gak bangun, serem banget. Di muka, bak, telat dia. Yeah, but I'm sure semua orang punya ceritanya masing-masing sih sama olahraga favoritnya. Kalau kalian guys coba ada cerita apa, boleh banget ditulis di bawah. Jadi ini bisa kayak jadi pembelajaran juga untuk kita kayak ada olahraga yang sangat-sangat bergantung sama momentum. Kalian telat sedikit super fatal. Ada beberapa yang butuh latihan kekuatan luar biasa. Biar kalau misalkan kalian ditabrak sama cewek Rusia, kalian nggak blak aku. Aduh, aku kayak salah, aku merasa bersalah gitu ketawa. Tapi itu parah sih. Anyways guys, itu tadi adalah tragedi-tragedi di olahraga yang paling mengenaskan dan mengerikan. Kita bisa jadikan pembelajaran untuk kita yang mau mencoba nih, mungkin olahraga-olahraga yang tadi aku sebutkan. Kalau misalnya kalian punya pengalaman yang bisa di-share juga sama teman-teman lainnya, boleh banget ditulis di bawah. Dan jangan lupa subscribe, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Dulu coach aku itu, dia itu dulu main professionally di Singapura, tapi dia cedera akhirnya ngelatih kita. Coach Henry ini, I think he's black Singaporean. He's like black American, African American, atau dia bener-bener dari Afrika, I don't know. Pokoknya he's a black dude, orang berkulit hitam, dan dia mainnya bener-bener bagus banget. Karena emang dia main professional gitu. Karena dia cedera, dia harus keluar dari timnya selama 2 tahun untuk kembali pulih. Jadi dia juga nggak boleh lari-lari terlalu keras gitu. Tapi dia bisa melatih. Akhirnya dia ngelatih di sekolah aku. Dan dia kayak coach terbaik gitu. Dulu waktu aku datang ke GMIS, karena mereka tinggi-tinggi, aku masih SMP kan. Aku kecil banget guys. Kayak tim aku juga kecil-kecil. Aku bilang sama dia kayak, coach, look at them. Mereka gede banget. Aku bahkan waktu aku SMP, aku pernah ngelawan UPH, Universitas Pelita Harapan. Kayak tim soccer mereka ngelawan aku. Aku bilang sama coach aku, mereka tinggi-tinggi banget. Mereka gede-gede, kakinya panjang gitu. Terus katanya dia apa? Hey, don't worry, you're closer to the ball. Kata dia, aku lebih deket karena kita pendek, kita lebih deket sama bolanya.
melihat hal baik di situasi yang buruk itu dia. Aku belajar banyak life lesson dari dia. Coach Henry, if you're still out there, hope you're doing fine. Lucu sih dia.